Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Pratama. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Langsung saja, kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisnya itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, mengulang-ulang kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpautan itu. Itu semua dapat disajikan dengan baik jika penulis menguasai teknik-teknik pengembangan paragraf. Yang pertama kita bahas yaitu kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu, the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini dapat umumnya dipakai dalam paragraf kisaran atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Yang kedua, ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau expositoris untuk menyajikan suatu gambaran menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan suatu yang dilihatnya. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan dimulai secara berurutan, dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh dalam letaknya, dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Keseimbangan antara bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami yang akan diikuti oleh pembaca. Yang ketiga adalah definisi. Definisi pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Topik memberikan batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah. Kadang-kadang penulis menguraikan secara panjang lebar dan beberapa kalimat bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Dalam hal itu, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Definisi merupakan persyaratan yang dapat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Yang keempat, ada analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang suatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca membayangkan objek yang dilukiskan itu. Penganalogian itu dapat membantu menanamkan kesan terhadap tokoh yang dilukiskan itu. Yang kelima ada pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang keenam ada sebab dan akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat dibentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahami perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian aktif paragraf. Pengembangan ini dapat dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk satu, mengemukakan alasan. Yang kedua, memberikan suatu proses yang ketiga menerangkan mengapa suatu terjadi demikian, dan keempat meramalkan runtutan peristiwa yang akan datang.
Yang ketujuh, pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan. Agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca, kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Yang kedelapan ada repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi jika kata atau gugus kata pada sebuah kalimat diulang, pada kalimat berikutnya pembaca diingatkan kepada informasi yang pernah dibacanya. 9. Kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Contohnya, yaitu aku pernah mengalami peristiwa banjir di lingkunganku. Peristiwa itu terjadi setahun yang lalu. Hari itu aku bersiap-siap ke sekolah. Namun, hujan belum juga reda. Hujan sudah turun sejak kemarin sore tanpa henti. Itu hujan terlama setelah kemarau panjang. Sudah 2 minggu hujan selalu turun setiap hari, tetapi tidak sederas dan selama malam itu. Aku segan untuk berangkat, namun ayah dan ibu sudah bersiap-siap ke kantor. Ayah akan mengantarkanku terlebih dahulu. Pada contoh tersebut, pengembangan paragraf dilakukan melalui kombinasi. Pada contoh itu, pengembangan dilakukan dengan cara pemanfaatan kata ganti taktrif itu pada peristiwa itu yang mengacu pada peristiwa banjir di lingkunganku. Pemakaian kata ganti taktrif itu dikombinasi dengan penggunaan konjungsi adversatif yang menyatakan makna perlawanan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengembangan paragraf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.